Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Viana Febrianti dari PGSD kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etis bermedia sosial. Yang pertama ada pengantar etis bermedia digital. Siberkreasi dan Deloitte tahun 2020 merumuskan etika digital atau digital ethics adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa menggunakan media digital mestinya diarahkan pada suatu niat, sikap, dan perilaku yang etis demi kebaikan bersama, demi meningkatkan kualitas kemanusiaan. Apalagi di Indonesia yang multikultur, maka etika digital sangat relevan dipahami dan dipraktekkan oleh semua warga Indonesia. Secara sistematis, Siberkreasi dan Capelidi telah berbuat untuk peningkatan kesadaran, sensitivitas, dan perilaku masyarakat melalui gerakan literasi digital. Mulai dari riset, kajian, rumusan kurikulum, kampanye, pelatihan, dan publikasi panduan-panduan literasi digital. Modul ini pun merupakan pengembangan kurikulum yang telah dirumuskan oleh Siberkreasi. Berdasarkan rumusan kurikulum Siberkreasi, kemudian para penulis mengelaborasi dengan rumusan 10 level kompetensi literasi digital versi Japelidi, suatu panduan yang saling mengisi dan melengkapi. Pada dasarnya, dengan media digital, setiap orang atau netizen berpartisipasi dalam berbagai hubungan dengan banyak orang yang melintasi geografis dan budaya. Mereka menggunakan jejaring sosial, blogging, vlogging, game, pesan instan, mengunduh dan mengunggah serta membagikan berbagai konten hasil kreasi mereka sendiri. Mereka dengan berbagai cara membangun hubungan lebih jauh dan berkolaborasi dengan orang lain. Maka, segala aktivitas digital di ruang digital dan menggunakan media digital memerlukan etika digital. Selanjutnya ada etika bermedia sosial. Etika tradisional adalah etika offline menyangkut tata cara lama, kebiasaan, dan budaya yang merupakan kesepakatan bersama dari setiap kelompok masyarakat, sehingga menunjukkan apa yang pantas dan tidak pantas sebagai pedoman sikap dan perilaku anggota masyarakat. Etika kontemporer adalah etika elektronik dan online menyangkut tata cara, kebiasaan, dan budaya yang berkembang karena teknologi yang memungkinkan pertemuan sosial budaya secara luas dan global. Etika The Good Play program diwujudkan dalam perilaku partisipatif yang bertanggung jawab pada orang lain. Maka ruang lingkup etika dalam modul ini adalah menyangkut pertimbangan perilaku yang dipenuhi kesadaran, tanggung jawab, integritas atau kejujuran, dan nilai kebajikan. Baik itu dalam hal tata kelola, berinteraksi, berpartisipasi, berkolaborasi, dan bertransaksi elektronik. Lalu ada memahami kompetensi literasi digital. Secara umum, literasi digital sering kita anggap sebagai kecakapan menggunakan internet dan media sosial. Namun begitu, acap kali ada pandangan bahwa kecakapan penguasa teknologi adalah kecakapan yang paling utama. Padahal literasi digital adalah sebuah konsep dan praktik yang bukan sekedar menitik beratkan pada kecakapan untuk menguasai teknologi. Untuk bisa mengetahui sejauh mana penggunaan mempunyai kecakapan dalam memediasi media digital, maka diperlukan alat ukur yang tepat. Berbagai gagasan mengenai kompetensi literasi digital pun kemudian ditawarkan oleh beragam organisasi, baik komunitas maupun instansi pemerintah yang menaruh perhatian pada pengembangan literasi digital di Indonesia. Selanjutnya ada penggunaan modul.
Sasaran modul adalah calon agen literasi digital yang berusia 19 tahun ke atas, berpendidikan minimal D3, dan sudah akrab dengan media digital. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan para pengguna memodifikasi materi dalam modul ini untuk menyesuaikan sasaran yang berbeda kriteria, sesuai dengan kebutuhan. Harapan besar kami, materi-materi dalam modul ini semakin tersebar luas sehingga masyarakat mengindahkan etika dalam berinteraksi di ruang digital dan membuat Indonesia yang multikultur ini menjadi negara yang damai, aman, sentausa. Lalu ada kompetensi literasi digital. Ada Japelidi 2018, 10 kompetensinya yaitu akses, paham, seleksi, distribusi, produksi, analisis, verifikasi, evaluasi, partisipasi, dan juga kolaborasi. Lalu ada Tular Nalar tahun 2020. 8 kompetensinya yaitu mengakses, mengelola informasi, mendesain pesan, memproses informasi, berbagi pesan, membangun ketangguhan diri, perlindungan data, dan kolaborasi. Lalu ada Badan Siber dan Sandi Negara atau BSN tahun 2020. 5 kompetensinya yaitu kelola data informasi, komunikasi dan kolaborasi, kreasi konten, keamanan digital, partisipasi, dan aksi. Yang terakhir ada Kominfo, Siberkreasi, dan Deloitte tahun 2020. 4 area kompetensinya yaitu digital skills, digital culture, digital ethics, digital safety. Yang selanjutnya ada kompetensi literasi digital Japelidi. Ada 7 kompetensi, yaitu yang pertama mengakses. Kompetensi dalam mendapatkan informasi dan mengoperasikan media digital. Yang kedua ada menyeleksi. Definisinya yaitu kompetensi dalam memilih dan memilah berbagai informasi dari berbagai sumber yang diakses dan dinilai dapat bermanfaat untuk pengguna media digital. Yang ketiga yaitu ada memahami. Kompetensi memahami informasi yang sudah diseleksi sebelumnya. Yang keempat ada menganalisis. Kompetensi menganalisis dengan melihat plus minus informasi yang sudah dipahami sebelumnya. Yang kelima ada memverifikasi. Kompetensi melakukan konfirmasi silang dengan informasi sejenis. Yang keenam ada mengevaluasi. Kompetensi dalam mempertimbangkan mitigasi resiko sebelum mendistribusikan informasi dengan mempertimbangkan cara dan platform yang akan digunakan. Yang ketujuh ada mendistribusikan. Kompetensi dalam membagikan informasi dengan mempertimbangkan siapa yang akan mengakses informasi tersebut. Secara sistematis, Siberkreasi dan Japelidi telah berbuat untuk peningkatan kesadaran, sensitivitas, dan perilaku masyarakat melalui gerakan literasi digital, mulai dari riset, kajian, rumusan, kurikulum, kampanye, pelatihan, dan publikasi panduan-panduan literasi digital. Modul ini pun merupakan pengembangan kurikulum yang telah dirumuskan oleh Siberkreasi. Berdasarkan rumusan kurikulum Siberkreasi, kemudian para penulis mengelaborasi dengan rumusan 10 level kompetensi literasi digital versi Japelidi, suatu panduan yang saling mengisi dan melengkapi. Digital skills adalah kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasional digital. Digital culture merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan dan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Digital ethics adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital safety merupakan kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, dan menerapkan
menganalisis, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Masing-masing area kompetensi ini mempunyai beragam indikator atau kompetensi yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Area dan indikator kompetensi digital. Yang pertama ada digital skills, pengetahuan dasar mengenai lanskap digital, internet, dan dunia maya. Lalu selanjutnya ada digital culture, pengetahuan dasar akan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital dalam kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ada digital ethics, etika berinternet atau netiquette. Selanjutnya lagi ada digital safety, pengetahuan dasar mengenai fitur proteksi perangkat keras. Lalu dari digital skills yaitu ada pengetahuan dasar mengenai mesin pencari informasi, cara penggunaan dan pemilahan data. Selanjutnya juga pengetahuan dasar mengenai aplikasi dompet digital, loka pasar, dan transaksi digital. Dari digital culture yaitu digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK dan juga digital rights. Digital ethics, pengetahuan mengenai informasi yang mengandung hoaks, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan konten negatif lainnya. Pengetahuan dasar berinteraksi dan bertransaksi secara elektronik di ruang digital sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari digital safety, yaitu ada pengetahuan dasar mengenai proteksi identitas digital dan data pribadi di platform digital. Pengetahuan dasar mengenai rekam jejak digital di media sosial atau mengunduh dan mengunggah. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.